di salah satu YouTube channel dia meng-up salah satu resto seafood di Bekasi, aku lupa namanya. Nah, seafood itu diinformasikan pakai angcu, langsung drop jualan resto seafood tersebut. Kita kasih solusi. Bang Anca, nah ini nih halal food enthusiast. Yes, benar Mas. Banyak banget hatersnya juga kali ya. Kalau udah ngebahas mengenai makanan halal, ada aja sih selalu haters sih. Lihat deh 71.000. Nah ini menarik ya guys ya. Kenapa? Karena ternyata banyak banget orang-orang yang ngakunya Muslim, tapi ternyata dia masih bablas aja nongkrong di restoran-restoran yang disinyalir ternyata di dalamnya itu ada unsur-unsur yang tidak halalnya. Benar Mas. Tapi kan tulisan restorannya udah tulisannya no pork, no halal, sama no lat satu lagi biasanya dipakai. Iya, sama no alkohol, sama dengan halal dong harusnya. Jadi sebenarnya Mas ya, sayang orang kita tuh pemahaman konsep halalnya masih ya nggak pakai babi, nggak pakai lemak babi, nggak pakai minyak. Padahal sebenarnya halal itu secara Islam tuh secara Islam ya, kita tuh harus ngerti end to end prosesnya. Gak ada nama kontaminasi terhadap bahan makanan yang haram, atau kemudian bahan-bahan haram, BTM kita sebutnya ya. BTM apa? Bahan tambahan makanan, atau biasa kita sebut sebagai titik kritis halal. Misalnya nih, Mas lagi makan nih di restoran ramen ya, ramen itu pakai no pork no lard, mereka dibilang halal. Padahal sebenarnya ramennya tuh ada satu bahan arak masak mereka disebut mirin. Arak masak tuh angcu. Enggak hanya angcu Mas, macam-macam jenisnya. Ada arak masak untuk makanan Chinese food, ada untuk Korea, ada juga untuk tadi makanan Jepang. Tapi kalau Jepang kita biasa sebut dengan mirin. Nah, mirin ini biasanya dipakainya kayak micinnya Indonesia lah. Oh, oke. Kalau no micin nggak sedep gitu. Nggak sedep. Tapi ini no mirin nggak sedep. No mirin nggak sedep karena itu biasa dipakai di sushi, di berasnya sushi, di kuahnya udon dan banyak banget sih. Nah, marugame udon? Kalau itu udah ada sertifikasi halal. Kalau kita makan restoran sertifikasi halal, udah aman lah. Tutup mata, makan aja tinggal bayar. Walaupun misalkan nanti ada yang nakal ya ditanggung dia sendiri ya. Kalau masalah nakal ya sebenarnya itu kalau udah sertifikasi halal kayaknya nggak mungkin mereka berani nakal ya. Karena untuk prosesnya nggak gampang dapetinnya. Tapi kalau seandainya restoran yang belum sertifikasi halal, kalau mereka nakal ya itu udah dosa mereka yang tanggung sih. Aku bilang ya. Tapi gini bro, kalau memang ini mungkin keresahan gue ya sebagai awam gitu ya. Oke, no pork, taunya kan tadinya kan no pork, no alkohol dan lain-lainnya. Ada memang bahan-bahan makanan yang dibutuhkan angcu misalkan. Tapi bukannya dipanasin, dipanggang, dimasak, dibakar atau apapun itu bentuknya, kan nguap angcunya. Hilang dong harusnya. Jangan dijawab dulu ya. Oke. Baru mau jawab tadi. Jangan dijawab dulu, tahan dulu ya. Beneran nguap nggak? Setahu gue sih kayak gitu. Setahu gue. Dan banyak juga influencer yang mengedukasi gue sebagai penonton. Atau jangan-jangan gue kejebak sama mereka kali ya. Dia bilang katanya, enggak nih daging ini kan otomatis kalau udah diprosesnya dimasak, dipanggang, dibakar, dipanasin lah istilahnya begitu kan dia nguap. Sisanya berapa persen habis sudah. Gue kemakan begituan. Makanya ini harus diedukasi juga nih para konten kreator yang halal food. Ini juga harus paham. Benar banget Bas. Kadang yang ngomong jilbaban lagi. Iya sih. Ya. Nah, gini. Apa mungkin jangan-jangan orang-orang di Indonesia, gue nggak bilang semua ya, mungkin mayoritas atau apapun itu, kalau gue ngomong ini biasanya banyak diserang saya, bodo amat lah gue udah biasa begini-begini. Jangan-jangan mereka juga nggak concern dalam hal ini. Sebenarnya bukan nggak concern ya, karena pemahaman mereka itu belum paham Mas intinya. Karena dari awalnya kita dulu masih kecil nih, kayak aku sebelum concern sebagai halal entusias, pahamnya kayak gitu. Ya aku makan halal tuh ya selama nggak ada babi, lemak babi aku makan aja. Padahal sebenarnya kalau kita makan ini ada pakai khamar dalam makanan. Khamar, Khamar kan, karena kayak angcu, kayak mirin tuh khamar dalam masakan. Dan dibilang bisa kayak menguap. Padahal faktanya sebenarnya kita nggak bahas masalah agama dulu ya. Kita ngelihat secara teknologi pangan. Namanya khamar itu ketika dipanaskan dia nggak full menguap Mas, masih ada residu di dalamnya. Ya udah didiemin terus sampai gosong. Mau makan apa Mas? Mau gosong makanannya. Iya juga ya. Mau makan apaan ya? Makan apa kita? Nanti kita bahas lah. Beneran hilang nggak tuh si angcunya tuh ketika dipanasin atau apapun itu caranya gitu ya. Nah, ya tadi ketika pembahasan gue tadi jangan-jangan juga ada hubungannya sama bukti atau data yang menyebutkan ngomongin eksportir kita deh yang ada di Indonesia. Ya itu datanya Indonesia itu untuk mengirimkan produk-produk halal itu berada di posisi keberapa? Indonesia tuh sekarang
di bawah berapa? 5 atau 6 ya kalau aku nggak salah ya. Ada datanya? Ada datanya. Coba kita buka. Datanya. Coba. Data tahun 2020 ya. Oh, at least nggak jauh-jauh beda lah. Nggak jauh-jauh beda sih. Oke, coba buka dong datanya. Ini. Coba. Negara eksportir produk makanan halal tahun 2020. Serius loh. Lihat, yang pertama malahan kita lihat negara muslim di sini cuma ada Turki dan Indonesia ya. Iya. Nah, sedangkan sebenarnya data ini adalah data eksportir produk makanan halal ke negara Islamic Organization Council ya. Jadi mereka mengekspor makanan halal ke negara ini OIC, benar, Organization Islamic Country. Oh, jadi gini, guys, baca datanya gini. Negara eksportir produk makanan halal 2020. Nanti mungkin ini keukur dari habitual atau behavior orang-orang yang ada di negara tersebut ya. Ya kan teredukasi dengan baik gak sih dengan makanan halal gitu ya. Oke. Brazil menduduki peringkat pertama, ya kan, itu gede banget 10,51%, men. Artinya dia ngirimin ke negara-negara Islam. Betul. Organization Islamic Country, OIC itu di bawah tuh. Jadi dia ngirimin ke Indonesia, negara Islam nih, ya Malaysia, gitu ya. Turki yang berada di bawah organisasi tersebut dianya. Oke, itu Brazil. Sementara Brazil sendiri tuh non-Muslim kan, bukan negara Islam kan? Bukan, karena mereka melihat mas sebenarnya pangsa pasar produk halal itu gede banget. Kalau kita berbicara secara uang ya, cuan ya. Oke. Cuan dari halal ini gede banget. Itu aja sayangnya kita sebagai negara Indonesia ya, mayoritas muslim nih kita. Kemudian makanan halal banyak banget. Tapi kita secara melihat ini, kok sayang banget ya kita bukan sebagai eksportir produk makanan halal. Mungkin dari sini kita kelihatan sebenarnya kita sebagai penduduk muslim tuh gimana sih habitual kita mengkonsumsi makanan halal. Oke, dapat gue. Coba ya, bukan berarti gue membuang kaidah atau mungkin ilmu atau hukum dari agama kita sendiri ya. Betul. Bukan itu dulu. Mungkin gue mau kesampingin dikit dulu deh mengenai ya keberkahan. Jangan bahas mengenai berkahnya dulu deh. Kita nggak bahas masalah fikih dulu ya. Ya oke. Kita bahasnya mengenai si cuannya dulu deh. Cuannya dulu, benar-benar. Harusnya Indonesia yang memang negara ya Islam besar juga gitu kan, negara Muslim, harusnya kan justru malah makin mantap dong ya ketika dia bisa jualannya justru malah mengekspor produk-produk yang halal dong. Betul Mas Syed. Dan sebenarnya fakta di lapangan juga restoran di Indonesia itu sedikit banget yang masih sertifikasi halal. Masa? Iya benar sebenarnya. Jadi kita bisa melihat sebenarnya demand. Kan kalau sertifikasi halal itu berarti ada tuntutan dari pasar. Ada demand memang. Ada demand di tuntutan pasar. Nah ini masih sedikit banget produk restoran sertifikasi halal. Berarti orang-orang kita masih cuek nih makan mas. Asal restoran tersebut dia cuma jualan ayam mungkin atau makan ikan. Dan dianggapnya halal, nggak ada babi, udah dimakan aja walaupun belum ada sertifikasi halal. Jadi mereka belum aware nih sebenarnya makanan halal itu seperti apa. Oke, kalau ditarik ke agama memang pada dasarnya kalau memang ternyata dia adalah muncul di restoran-restoran yang terbukti memang ya sebagai ada di pasar muslim lah. Betul. Memang itu kelihatannya halal ya kalau kayak gitu kan. Pada dasarnya boleh ya. Betul. Tapi kalau memang udah kecampur-campur sama yang kayak misalnya ke restoran-restoran Jepang, Cina dan lain-lainnya gitu ya. Betul. Karena sebenarnya nama industri kuliner terus berkembang ya. Kalau kita mikirin makan Indonesia mungkin kayak makanan Padang, makanan Jawa rata-rata itu halal. Tapi industri kuliner berkembang ya. Ada masuk makanan Jepang, makanan Eropa, kemudian masakan dari peranakan. Dan kita nggak bisa memungkiri makanan ini adalah dari negara minoritas muslim. Penggunaan kayak arak masak dan lain-lain itu udah hal yang biasa mereka konsumsi sehari-hari. Ketika masuk ke Indonesia karena kurangnya pemahaman kita terima-terima aja. Kita konsumsi makanan tersebut tanpa kita ketahui sebenarnya ada bahan yang membuat makanan tersebut yang awalnya menjadi halal menjadi haram. Oke. Ini kita bahas satu persatu ya. Gue penasaran sih sebenarnya tadi bahan-bahan apa aja yang ternyata disinyalir bahwa ini membawa keharaman. Betul. Yang kita tahu mungkin cuma yang bukan anjing, bukan babi misalkan. Itu adalah kategorinya ya udah halal gitu kan. Apalagi sih biasanya secara stigma luas dulu deh. Secara mindset manusia, no babi, kemudian no minyak babi. No alkohol. Itu aja. Orang cuma ketahui 3 ini. Tapi alkohol ini minoritas banget orang pemahaman tentang alkohol. Karena orang memikirkan kadang alkohol itu sama dengan hamar. Padahal beda banget antara alkohol dan hamarnya. Nanti kita bahas nih. Anjing juga kan? Anjing juga sama. Pokoknya beberapa binatang yang memang diharamkan di Al-Quran sih. Oke. Awalnya lu gimana sih Bang? Kenapa kepikiran pengen jadi halal food enthusiast? Awalnya sih panjang sih. Sebenarnya sekitaran 10 tahun yang lalu Mas Dery. Iya, 10 tahun lalu belum ada GoFood tuh. Belum ada. Jadi awalnya aku dan istri tuh kita tuh pecinta makanan Jepang banget. 10 tahun lalu itu restoran Jepang sertifikasi halal belum ada ya. One day
istri hamil nih, harus bed rest. Kita nggak bisa kulineran dong dari satu restoran Jepang ke restoran Jepang lainnya. Emang harus Jepang banget tiap hari? Tiap minggu sih dulu nyarinya, suka banget. Pas ngidam mungkin ngidamnya makanan Jepang juga. Tapi sebelum hamil juga emang udah suka banget makanan Jepang. Jadi kita keliling nih. Pas bed rest kan kita nggak mungkin nih datangi restorannya. Kita akhirnya berpikir, udah kita coba masak sendiri nih makanan Jepang, gampang kok, cuma mikirin pakai nasi, ikan, bahan-bahannya adalah di marketplace. Dulu belum ada marketplace ya, ada di toko-toko lah. Kita cek nih resep otentiknya, sampai ketemu satu bahan namanya mirin. Ini apa ya mirin ya? Cari dong informasinya. Mirin ternyata adalah hamar. Sebelumnya berarti lu konsumsinya emang tetap makan terus aja? Makan terus aja, nggak tahu dulunya. Dengan niat. Ini menarik nih. Dengan niat tadinya karena memang istri bed rest, pengen bikin sendiri deh di rumah. Betul. Daripada dibawa kemana-mana kan susah juga karena kesian kan. Akhirnya pas dibikin, coba cek mungkin googling ya pada saat itu ya. Googling. Lihat ada bahan ini. Taunya ada mirin. Pas mau nyari mirin apaan gitu. Baru ketemu, ini bahan makan haram. Nah pas itu karena penasaran dong, cek satu-satu, tanya ke restoran nih. Aku datang restoran nih misalnya pas lagi jam kerja, Mbak, Mas, pakai mirin gak ya restorannya? Pakai Mas. Hah? Pakai mirin? Restoran apa waktu itu? Salah satu sushi terkenal lah di Jakarta. Sushi yang mana nih? Kan ada macam-macam. Ada Genki, ada Tei, ada Ichiban. Saya suka sekali dengan di ranah-ranah pinggir jurang seperti ini. Kan di sini tidak terikat kontrak mana-mana. Kalau Anda, kita kan hak berpendapat, bersuara kan. Iya, yang mana yang bocorannya yang ada Genki, Ichiban, Tei? Dulu pakai 10 tahun yang lalu tuh pakai T, masih belum ada yang G itu belum ada, masih satu-satunya restoran sushi. Kan udah saya sebut, nggak usah diinisialin lagi. T sushi T. Iya, kemudian ada beberapa resto sushi yang ada di hotel tuh Mas. Hah? Apaan? Yang ada di hotel banyak banget, aku udah lupa ya. Itu kan rata-rata resto otentik Jepang ya. Itu aku datangin juga. Loh, sushi teh bukannya udah halal? Sekarang udah sertifikasi halal. Tapi di zaman dulu memang belum ada. Belum ada sertifikasi halal dan mereka masih menggunakan mirin. Dan itu memang common banget sih Mas, dulu mirin tuh digunakan. Karena mirin tuh kayak apa sih? Kayak minyak kan ya? Mirin itu kayak minuman alkohol sih, warna kuning. Coba bukan dong. Jangan lu beli. Ini kan cuma edukasi doang nih guys. Lu begitu tahu bentuknya dibeli ntar. Dikokop lagi. Coba. Alkoholnya sekitar 14%, kadar gulanya sekitar 40 sampai dengan 50%. Jadi rasanya manis sih sebenarnya dia. Bukannya kalau alkohol sedikit aja katanya boleh? Itu 14% Mas, sudah hamar, memabukkan. Kalau konsumsi udah mabuk dia. Mirin. Nah, ini mirin. Iya benar. Nah, ini mirin sih sebenarnya. Tapi enak sih. Dia agak-agak manis soalnya. Iya, agak-agak manis. Bikin sushi jadi manis. Tapi makan jadi haram, Mas. Ya udah deh, jangan deh. Jadi kadang aku mikir makanan enak tuh cuma sebatas ujung lidah doang sih Mas. Tapi tapi gue nggak ngerti sih kalau mungkin Bang Anca ini kan sama istri juga kan mungkin udah hobi banget ya. Udah tahu kan, kita taunya kan makanan itu enak sama enak banget. Kalau untuk tipe-tipe kayak saya begini kan. Nah kayaknya dengan dulunya mungkin dia campaign dengan produknya itu mungkin sushi teh sebelum halal dia non halal. Akhirnya mirinnya dicabut, let's say, terus tiba-tiba sekarang jadi halal. Menurut gua rasanya sama-sama aja. Kalau dari kita yang udah paham rasa sih Mas, itu ada sedikit perbedaan, tapi itu tetap enak sih sebenarnya. Tetap enak. Karena berarti mereka bisa mencari bahan pengganti yang bisa menggantikan rasa mirin tersebut. Oh, apa kira-kira? Itu sebenarnya sekarang udah banyak banget pengganti. Misalnya kayak sekarang ada satu, boleh sebutin brand gak ya? Boleh. Kikoman. Nah, Kikoman itu ada nama saus manis Jepang. Nah, saus manis Jepang itu adalah bahan pengganti mirin. Nah, ini kan namanya juga kasih solusi nih. Iya. Bang Anca harus kasih solusi kepada teman-teman. Jangan cuma bilang ini haram loh guys, ini halal loh guys, tapi solusinya apa buat para pemilik brand? Coba Kikoman, apa spellingnya gimana? Saus manis Jepang Kikoman itu ada tuh kanan. Ini. Nah, itu. Ini. Itu biasanya dipakai untuk menggantikan mirin. Sama persis. Kalau sama persisnya nggak mungkin mirip, karena aku udah tanya ke chefnya bilang itu tetap ada rasa nggak tergantikan, tapi ini udah bisa menggantikan si mirin tersebut. Jangan-jangan sushi saya pakai ini sekarang? Saya nggak tahu sih, apakah mungkin mereka bisa pakai bahan tambahan yang lain. Apa? Oh, dia mungkin ngeracik sendiri juga bisa. Mereka mungkin ngeracik sendiri bisa sih, tapi ini biasa yang sering dipakai UMKM. Oh, oke. Nah, kalau ketemu suatu saat nih, misal datang ke restoran UMKM, mereka bilang kita pakai mirin halal. Terus? Nah, itu sebenarnya ini Kikoman. Karena sebenarnya dari secara sertifikasi halal tidak boleh namanya itu sama dengan namanya mengandung hamar. Jadi nggak boleh
namanya itu mirin. Jadi kayak gini kita liatin, saus manis khas Jepang, bukan mirin halal disebutnya. Nah ini menarik nih. Ini kalau gue boleh cerita dikit, bukan dari gue ya, gue coba mengutip dari guru-guru gue gitu kan. Ya kan, ya misalnya Ustadz Riyad Bajri, hafidhahullah, ya Ustadz Zul, kita pernah ngobrol-ngobrol juga. Bahkan kalau makanan yang memang dirasa dengan dimiri-miripin sama namanya, itu bahaya. Jadi kita mengingatkan kita di masa yang pada saat itu. Jadi kita terngiang-ngiang, kan banyak tuh ya produk-produk yang sekarang punya brand ada di Blok M ya. Gue mungkin nggak bisa sebutin namanya. Dia jamu basicnya. Tapi jamunya itu rasa pas diminum tuh ini mengingatkan dengan brand ini. Minuman keras yang ini. Jadi buat kamu yang mungkin udah taubat minum, jadi mengingatkan rasanya persis sama. Kata teman saya. Iya. Ya, tapi kan bahaya. Jadinya kita mengingatkan kita sugesti ke masa itu. Masa lalu. Yang notabene-nya negatif. Nah, makanya kalau gini sih sebenarnya aman ya. Susu apa tuh? Saus ya? Saus manis khas Jepang. Oke, ini penggantinya. Oke, lanjut. Akhirnya tadi bikin ketemu mirin hanya restoran, sushi, ternyata dia pakai. Terus makin-makin dong. Waduh, ini gimana nih kalau ternyata beneran selama ini gue makan ini ada unsur keharaman? Aku sempat puasa Mas, bener-bener kita tuh nggak makan di restoran sushi. Iya bukan puasa dong, kan tinggal diganti nasi goreng. Ya tapi ibaratnya kan kita suka banget nih masakan Jepang ya. Suka banget nih ibaratnya, ya udahlah kita berhenti dulu makan sushi sampai menemukan ada restoran sushi yang sertifikasi halal gitu. Jadi waktu itu nggak makan apa aja tuh di tahun itu? Sushi teh nggak makan? Pokoknya semua restoran sushi Jepang yang ada saat itu nggak kita konsumsi. Genki belum ada itu. Genki belum ada sertifikasi halal sekarang. Sampai sekarang belum ada. Jadi sebenarnya kalau untuk restoran yang halal sekarang kayak sushi ya, sushi teh misalnya kita sebutin brand, mereka itu udah berapa tahun ya? Karena memang ada demand-nya. Kan aku udah mulai masuk ke Instagram untuk sebagai penggiat halal tuh sekitar 4 tahun yang lalu. Oke. Pas udah mulai musim tuh Instagram ya, aku mulai aktif di Instagram mikirin foodies muslim banyak banget ya di Indonesia, tapi kok nggak ada foodies muslim yang mau ngasih tahu makanan halal tuh seperti apa sebenarnya konsepnya. Oh iya deh. Jadi mereka cuma bilang, wah enak makanannya, ini enak banget, harus mampir di sini, wah mantap gitu. Tapi mereka nggak bilang bahwa sebenarnya di sini makanannya halal. Makanannya kenapa makanan ini halal? Karena A, B, C, D, F. Kemudian misalnya dibilang kita nggak bisa makan di sini, walaupun bahan makanannya halal. Kenapa? Karena ada titik kritisnya. That's why kemudian aku mulai concern untuk mulai edukasi orang-orang, teman-teman UMKM juga dan followers mengenai kita tuh harus belajar mengenai titik kritis makanan halal. Jadi kita sebagai muslim harus punya ilmu bagaimana membedakan suatu makanan tersebut bisa kita konsumsi atau enggak. Oke. Jadi nggak hanya bisa tergantung dengan klaim halal aja. Karena kalau klaim halal sekarang banyak orang yang belum paham nih konsep halal itu seperti apa. Bener tuh. Sampai akhirnya kalau dari restorannya sendiri yang memang mungkin dia kooperatif, mereka mungkin bisa ngingetin kita tuh. Betul. Kayak saya sama istri ke Lotte Shopping Avenue, nungguin anak pada main mandi bola dan lain-lainnya. Terus gue sama istri tuh menuju Genki Sushi. Gue nggak tahu tuh pada saat itu tuh. Agak lama tuh. Akhirnya gue coba makan aja. Ya mungkin gue ada di bagian jajaran yang taunya no pork. No pork dolat aja. Halal gitu kan. Ya udah deh, coba deh Genki Sushi gitu. Set. Akhirnya diingetin tuh karena mungkin kelihatan gue berjenggot sama istri cadar dan jilbab gede kali ya. Dihadang tuh sama waitersnya. Pak, Bu, maaf, ini kita begini. Tapi kok gue nggak ya? Apa mungkin nggak denger juga kali? Kayaknya bukan mirin yang disebutkan ya. Kita pakai ini sake gitu. Sake mungkin ya. Iya, kayaknya ya. Bisa juga pakai sake sih selain itu mirin. Ya. Soalnya gue nggak notice dia nyebut mirin dan nggak notice juga. Dia sih nggak bilang babi. Gitu, tapi kayak apa gitu. Itu kali ya. Iya, betul. Kita mengandung ini nih. Gimana ya? Ya udah, akhirnya kita cabut aja udah. Betul. Gitu. Terus gue tapi yaudah nih Mbak, bungkus saya satu. Enggak. Ya, makanya itu tuh kalau restorannya yang asik, yang paham ya. Tapi kan yang bahaya ketika cuma sekedar ya mohon maaf, ya mungkin jilbab nggak terlihat yang memang menampakkan keislaman yang betul-betul terlihat, atau mungkin nggak pakai jilbab sama sekali tapi dia muslim. Nah itu juga harus, bukan salah restorannya juga mungkin ya. Dalam hal ini gini konteksnya, elunya juga harus pinter. Jadi kalau aku ada trik sebenarnya Mas. Ini triknya sebenarnya kalau kita mau makan tuh, kalau seandainya aku tuh nggak selalu makan di restoran sertifikasi halal Mas ya. Jadi intinya aku misalnya pengen makan di restoran A nih ya.
Pertama mungkin aku sekarang kan ada Instagram tuh, DM dulu ke brandnya. Nanyanya apa? Nah ini gimana? Misalnya kita ke restoran Jepang nih, tanya, Mas Mbak pakai mirin atau sake nggak di masakannya? Kemudian soyunya, kecap asinnya pakai mirin juga nggak atau beralkohol nggak? Nanti mereka akan balas kita menggunakan mirin. Rata-rata udah kooperatif sih sekarang brand. Mereka akan kasih tahu kalau boleh tahu masakan apa aja yang menggunakan mirin atau sake. Mereka akan mention nih A, B, C, D, E, F, G. Berarti ya udah aku kemudian minta izin, boleh di-share nggak informasi ini ya ke followersku? Boleh Mas. Biasa aku harus izin dulu Mas. Harus izin dulu untuk menampilkan informasi tersebut ke halayak karena itu menyangkut nama brand tersebut kan. Iya. Dan emang sorry dipotong. Kalau tadi lu bilang menu apa aja yang pakai mirin, artinya berarti memang boleh kita konsumsi menu yang lainnya walaupun di restoran yang sama. Nah, kalau aku enggak Mas, karena kita untuk halal itu enggak hanya bahan makanan, kita harus cek namanya kontaminasi makanan. Kalau kita memikirkan audit halal ya, audit halal tuh bahkan dia ngecek tuh, pertama nggak boleh namanya kulkasnya itu gabung dengan bahan makanan haram. Belum ngomongin masalah wajan sama panci nih ya? Belum. Kulkas aja nih. Enggak. Kemudian kenapa? Boleh tahu nggak reason satu persatunya? Karena bisa terkontaminasi dengan daging babi kan. Kemudian kedua, bahkan pengiriman makanannya, misal pakai daging, karena kita fokus ke daging sini ya. Pengiriman makanan itu nggak boleh bercampur antara babi dan makanan yang halal. Kalau dipisah kardusnya? Kalau dipisah bisa menjamin nggak masalah. Ketiga, dapur. Dapur itu biasa kayak hotel ya. Hotel kalau yang udah ada dapur yang halal, dia akan pisah di dapurnya. Dapur dan peralatan masaknya juga. Semua ya? Semua, betul. Semuanya kepisah. Jadi kita nggak ngebahas dulu di bahan makanannya, ngebahas proses di belakangnya. Iya. Bener. Jadi kadang-kadang gini Mas, misalnya kita lagi ini kasus fakta di lapangan ya, restoran nih ya, ada yang jual ramen lah, ramen babi nih Mas, ramen babi, ada jual ayam juga. Namanya apa? Aduh, namanya pokoknya datang aja ke Grand Indonesia bagian bawah deh, coba cek deh. Yang depannya Ibu kan? Ya, coba dicek deh Mas, nanti Mas datang aja saya. Nah di Koka soalnya ada di bawah, di bawah kantor gue. Karena mereka itu ada yang cabang yang jualan pakai menu babi dan ada enggak. Tulisan no pork. Nah kalau yang misalnya cabang di sini ada no pork, tapi yang cabang sana mereka menjual babi. Nah itu gimana? Yang makannya boleh yang di sini? Kalau aku sih ya, sejujur aku nggak makan. Kenapa? Restoran yang udah sertifikasi halal banyak Mas, yang halal udah banyak. Pilihan kita udah terlalu banyak di Indonesia. Kita mikirin kenapa kita fokus ke yang haram, bukan mencari yang halal. Dan kalau nggak makan itu juga kenapa gitu loh? Bakal mati gue. Iya. Masih bisa hidup, cuma muasin nafsu gue sesaat doang. Iya, kecuali ajal ya. Iya. Iya juga ya. Tapi ada juga kok banyak cerita-cerita orang, teman-teman gue dan lain-lainnya. Dia duduk di restoran itu yang udah jelas-jelas restorannya ada babinya, minyak babi atau apapun itu ditulis di depannya. Tapi dia tetap duduk di situ. Kalau ditanya kenapa lo makan di sini? Kan gue makan ayamnya. Nah, karena mereka nggak paham Mas sebenarnya. Harusnya kita, makanya that's why aku fokus banget sekarang edukasi mengenai makanan halal, karena pengen mengedukasi teman-teman yang nggak paham mengenai makanan halal tersebut, sehingga mereka mulai tersentil nih. Wah gila, selama ini gue makan, ternyata makanan gue banyak masuk ke badan gue makanan haram, pantesan ternyata doa gue nggak diijabah atau something like that lah gitu. Jadi ibaratnya kita memberikan edukasi dan memberikan awareness kepada teman-teman yang mereka selama ini memang nggak sadar. Banyak banget loh Mas, teman-teman selama ini nggak sadar. Karena mereka memang nggak ada yang edukasi. Apa contoh kasusnya? Kasusnya kayak tadi, misalnya selama ini mereka makan di restoran yang ada menjual babi dan ada ayam, mereka tetap makan ayam. Tapi mereka nggak mikirin bahwa namanya ada kontaminasi makanan. Penggunaan alat makan bersama, kemudian ada mirin dan lain-lainnya. Ketika kita edukasi, ya sebagian besar sih mereka akan terima. Walaupun ada haters juga ya, ibaratnya mereka mikir ya, gue cuma makan ayam lah, gue nggak makan yang lain-lain. Tapi kita cuma kita cuma memberikan edukasi masalah hidayah, apakah mereka menerima atau enggak itu udah urusannya Allah. Ya betul. Kita ngomongin angcu nih Bang. Ya. Koreksi kalau salah ya. Betul. Angcu ini kan kalau dipanasin, ada yang bilang juga yang tadi sempat gue sebut di awal ya, dipanggang, kan menguap nih. Itu bukannya ya kandungan alkohol ya apalah penyebutannya, gue nggak ngerti dalamnya apa. Itu bukannya jadinya hilang ya? Tadi kan udah dibahas tuh di awal tuh Mas, yang untuk fakta di lapangan bahwa kita masak berapa jam sih masak nasi goreng? Ayo hitung. Mungkin nasi goreng nggak nyampe 5 menit kan? Iya, oke. Tadi secara berapa menit ya? 15 menit aja masih tersisa 40%. Coba ada datanya nggak? Coba kita buka. Coba nih ya. Coba. Nah itu tuh. Coba
Buka dari Detik Food. Nah ini, benarkah alkohol menguap saat dimasak hingga bentar dulu saya lagi baca Paul. Saya lagi baca geser. Enggak tahu Spiderman. Atas itu judulnya. Benarkah alkohol menguap saat dimasak hingga tak bersisa? Oke. Bener nggak nih faktanya nih? Coba lagi. Yang kita bahas cuma baru teknologi pangan ini Mas ya. Oke. Coba naik lagi. Tapi yang masak berjenggot. Tuh. Ini kan menjadi indikasi utama bahwa jangan-jangan halal. Coba lagi. Faktanya menurut USDA itu apa? Oh itu ya, Departemen Pertanian Amerika Serikat ya. Menurut USDA, alkohol masih tersisa 85% ketika ditambahkan dengan cairan mendidih dan diangkat dari api. Ujarnya dalam video. Alkohol kemudian masih sisa 75% dalam makanan ketika disulut api dan sisa 70% tanpa panas dan disimpan semalaman. Loh, masih ada sisanya dong. Masih. Coba lagi. Tak hanya itu, alkohol juga masih tersisa dalam makanan sekalipun makanan itu dipanggang lama. Sisa 45% kalau dipanggang 25 menit dan tidak diaduk di adonan. Oke. Nah ini ya, ini kan. Ya, nah ini coba nih. Ini hasil ujinya kali ya. Hasil uji lab ini biasanya. Oke, data persentase alkohol yang tersisa berdasarkan waktu dan cara memasak menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA. Dipanggang atau dipanaskan dengan api kecil, alkohol dicampur dalam adonan selama 15 menit, sisanya 40%. Kalau dipanggang, betul ya? Kalau dipanggang 15 menit, sisanya 40%. Kalau dipanggang 30 menit, alkoholnya sisanya tetap sisa 35%. Meskipun dipanggang dan dipanaskan 1 jam tuh makanannya, sisa alkoholnya masih ada 25%. Kalau dipanggangnya 1,5 jam, sisanya 20%. Memang mengecil sih ya kelihatannya ya. Dipanggang atau dipanaskan sampai 2 jam, sisa alkoholnya masih nih ada 10%. Dan kalau 2,5 jam, 5%. Ya udah gampang bang, tinggal panasin aja 4,5 jam, 0%. Mau makan apa Mas? Nasi goreng kalau kita goreng 4 jam, makan apa? Udah tinggal gosongnya doang kita makan. Ya pakai saus. Biar gurih. Jadi kalau aku paling gini sih, analogi simpelnya ya. Alkohol ini kita anggap sebagai najis lah ya. Atau ibaratnya kita, ya alkohol haram ya udah jangan dikonsumsi. Oke. Tapi misalnya kita anggap sebagai kotoran lah. Sebagai kotorannya udah alkohol itu makanan itu kita campur kotoran. Kotoran apa nih? Kucing. Kucing atau apalah, sama-sama najis kan ya. Najis kucing yang suka ada di pasir-pasir tuh. Iya, campur tuh. Ya. Mas mau makan tetap walaupun dianggap masih ada sisa 5%, enggak usah kotoran deh. Diludahin Mas. Pas lagi masak ludahin, masih mau makan. Iya. Iler netes juga kayaknya enggak sih. Enggak saya makan 1% aja iler. Nah itu. Kita enggak bahas agama aja, kita analogikan paling simpel aja. Ya, bagus nih analoginya. Ya, terus yang kedua, ya ngapain sih maksudnya sampai panasin 4 jam, 5 jam. Satu udah enggak bisa kemakan. Dan yang kedua, ya lu kayak gak ada makanan lain aja ya, maksud gue. Bener. Apa gitu loh. Ya, kayak gitu-gitu. Oke. Dan faktanya memang ternyata nggak bisa juga 100% hilang ya. 100% hilang. Si Angcu ini apa sih tadi, arak masak ya. Jadi pernyataan alkohol menguap saat dimasak jadi halal tidak bisa diterima. Tuh. Ya. Kalau kita ikutin panduannya MUI udah ada, mereka ada statement fatwa halal bahwa untuk alkohol hamar ini ya, kita bahasa alkohol ada hamar, walaupun setetes dicampur dengan makanan udah haram. Oke, kita ikutin fatwa MUI aja nih ya. Betul. Nah, tuh guys, udah lu kenapa pada sibuk sih? Udah dibantuin gitu para jajaran-jajaran kita yang terhormat di sana. Hafizahumullah. Ya kan? Tuh. Dan kalau ikut panduan Majelis Ulama Indonesia, MUI mau cuma setetes kalau alkoholnya adalah alkohol memabukkan, maka tetap haram. Kalau kata MUI. Ya, betul. Udah ada fatwa halalnya terhadap hal ini. Sebentar, tapi saya pengen bahas lebih lanjut mengenai MUI ini. Betul. Saya concern banget orangnya. MUI-nya logo yang ungu apa yang hijau? Logo yang hijau. Karena logo yang hijau itu sebenarnya MUI itu adalah sebagai lembaga pemberi fatwa. Yang hijau bukan pemberi fatwa. Sekarang udah nggak ada logo hijau sih sekarang. Kalau yang ungu bukan pemberi fatwa. Ungu itu sebagai regulator. Sekarang jadi. Ini beneran nih, Anda berani berbicara seperti ini? Karena sekarang, saya nggak mau ngedit loh ini. Iya. Jadi sekarang untuk sebentar ada Anda yang di belakang kamera mungkin jangan ketawa-ketawa ya. Anda kenal sama beliau?
Istri saya, Mas. Oh, istrinya. Sorry. Kirain Anda bawa siapa masuk ke sini. Sorry. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya untuk masalah sertifikasi halal sekarang udah di bawah BPJPH. Jadi ikutinnya logo yang hijau apa logo wayang? Sekarang logo kita cuma satu. Logo warna ungu, logo wayang tersebut, logo halalnya. Berarti pakai logo itu dong? Logo yang ungu. Jadi untuk MUI adalah sebagai lembaga pemeriksa halal. LPH nanti ada 3, yaitu MUI, ada Sukufindo, dan satu lagi ada Surveyor. Tapi sekarang untuk yang paling ready, yang pemberi fatwa halal ada di MUI. Yang logo wayang? Yang dulunya logo hijau. Sekarang masih logo hijau ya, MUI. Emang iya? Ya kan bukan ganti jadi logo ungu. Logo itu untuk sertifikasi halal, Mas. Saya nggak paham banget nih. Oh, untuk sertifikasi halal ya? Sertifikasi halalnya. Okay. Tapi untuk pemberi fatwa, ya correct me if I'm wrong ya. Iya, kalau pemberi fatwa ya berarti ya logo MUI-nya. MUI-nya. Oh ya, kalau itu mah logo halal ya? Betul, tapi kalau untuk logo-logo yang dipakai sekarang untuk sertifikasi halal, misalnya kita tempel di restoran ya. Iya tuh, banyak tuh. Udah harus kita pakai yang logo warna ungu. Kalau nggak salah per Maret 2022 udah kita ganti dengan logo yang warna ungu. Oh, jadi sampai tahun 2025, jadi pelan-pelan yang logo hijau nanti akan digantikan dengan logo ungu. Biar Indonesia banget lah kelihatannya kan, ada hiasan wayangnya. Kan memang saya dapat beritanya dari beliau begitu, katanya biar ngambil dari unsur wayang. Oke, nah berarti harus dipahamin betul ya guys ya. Kalau udah MUI ya udahlah, ngapain ngotot sih? Gitu. Dan juga kan regulasi ini kan pasti kan diawasi oleh pemerintah. Nah, kalau ada pemerintah yang udah berbicara ya udah taat tuh deh. Ulil amri kita mau ngapain sih? Ente sibuk-sibukin. Emang kayak makanan gak ada yang lain aja gitu kan? Nih makan nih tuh Dream Dates. Ini baru nih. Coba Mas, saya Mas. Belum coba? Belum coba. Ya udah liatin aja. nanti kita kasih insya Allah ya. Ini di Wahid Hashim nih. Dari rotinya, empuknya, apa segala macam tuh. Yang jelas-jelas aja lah. Yang begitu-begitu ya. Oke, lanjut lagi. Sampai akhirnya bikin konten. Bikin konten agar masyarakat teredukasi dan terbuka mindsetnya bahwa ya lu pada pinter nih. Kalau bahasa sakleknya begitu. Jadi kan biar nggak asal-asalan. Nah itu gimana tuh? Traffic dan hujatan dan lain-lainnya pasti kan bermunculan nih Bang. Sebenarnya traffic awal paling muncul tuh gara-gara sharing mengenai kehalalan popcorn garage. Loh, yang di Singapura? Yang zaman dulu sih Mas, itu sekitar. Gue dulu sempat makan tuh waktu tahun 2014. Nah itu sekitar tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Lupa aku. 3 tahun yang lalu ya. Garage yang biru strip itu putih kan? Jadi pas itu aku dan Dian kita sempat bertanya kepada pabrikannya, brandnya ke USA, informasikan apakah brand mereka halal atau enggak. Lalu ada statement dari mereka bahwa produk mereka belum halal. Lalu kita masih baru banget nih. Itu rame itu ya, oke. Oh rame banget. Kita kan orang baru di dunia sosmed. Kita pengen sharing informasi. Wah, aku ada informasi nih. Nah, gara-gara informasi itu kena hujat banget mah, udah dikatain sebagai kadal gurun dan lain-lain. Udah gitu masuk ke semua berita kan udah takut disu. Kita takut banget disu oleh brand tersebut. Tapi untungnya enggak sih, brandnya baik intinya. Ya, malah dikirimin garage. Enggak jadi Mas. Enggak ada. Sejak saat itu kita paham bahwa ternyata ada kebutuhan, karena yang untuk haters itu ibarat cuma sekitar 20%, 30% dibandingkan yang dengan yang bilang alhamdulillah akhirnya aku tahu, ibaratnya ada mulai foodies yang mulai sharing informasi halal. Jadi mulai saat itu memutuskan kayaknya memang harus fokus sebagai foodies yang memberikan informasi halal ini kepada masyarakat. Cuma kan pasti banyak musuhnya tuh biasanya. Awalnya sih pasti baper banget Mas. Pernah dibilang buzzer MUI nggak? Pernah banget. Itu yang ngomong sama-sama teman muslim Mas, sama-sama penggiat halal dulu, malahan dibilang buzzer MUI. Karena kenapa aku dibilang buzzer MUI? Karena kita Islam tuh banyak mazhab kan Mas ya. Kemudian misalnya satu mazhab bisa berbeda pendapat dengan mazhab lain walaupun perbedaannya sedikit. Kita cari paling aman, kita ikutin ulil amri. Ulil amri kita di sini adalah MUI. Mereka udah fatwa halal. Ya udah kita bertanya ke MUI dan membaca fatwa halal. Dan kalau baca fatwa halal itu berbagai macam dalil dari berbagai macam mazhab dan teknologi pangan ada di sana. Sampai akhirnya mereka bisa menyimpulkan nih, misalnya kayak kepiting halal atau haram. Nah, karena selalu mengambil pendapat dari MUI, dibilangin kita sebagai buzzer MUI. Waduh, sedih banget dibilangin. Dan padahal brand ambassador ya, bukan gitu kan maksudnya? Brand ambassador. Nggak, maksudnya kan sedih banget dibilang buzzer, padahal enak aja buzzer, padahal brand ambassador kan. lebih dekat lagi. Enggak lah, nggak ada, mana ada MUI buzzer. Anda nih suka menggiring-giring opini pakai bilang kadrun lagi. Iya kan? Jadi kadang-kadang juga lucunya kita dibilang sebagai apa ya? Ini mau menegakkan apa? Khilafiyah Mas atau Khilafah. Hilafah. Wah, jauh amat, Bos. Macam-macam pokoknya kalau yang haters tuh
intinya berbagai macam statement lah bisa mereka keluarkan. Tapi sekarang sih udah, kalau nggak suka udah tinggal aku blok aja. Iya, paling udah nggak mau mengotorin pikiran, udah aja biarin yang menerima manfaat lebih banyak daripada haters itu aja. Oke. Resikonya sih begitu. Coba kita lihat konten-kontennya dong, Dim. Ini masuk lagi tuh Bang Anca Halal Foodies. Tuh menarik tuh. Kemarin juga sempat rame nih mengenai restoran seafood pinggir jalan kan? Iya, betul. Yang kaki lima kan? Betul. Tuh. Seafood kaki lima yang halal, emang bukan seafood di pinggir jalan pasti nggak ada angcunya? Jadi kalau susah kan? Datanya ini mereka Mas, bukan pakai angcu ya? Rata-rata pakai angcu sih Mas. Tuh kan? Sampai sekarang sampai desperate banget nih pengen makan. Kan kalau makan seafood pinggir jalan tuh beda rasa dengan seafood di ini kan. Enak. Makan kerang itu Mas. Iya, yang angka berapa? 45 seafood yang angka berapa nih? 89? Macam-macam seafood, ada angka 99 atau 212 kan? atau apa ya. Intinya Anda suka main-main mancing-mancing saya ya. Jadi intinya di sini sampai desperate tanya ke followers, tolong info dong, seafood kaki lima yang udah halal yang nggak pakai angcu atau arak masak ada di mana? Karena pengen banget nih kalau restoran aku udah nemuin beberapa ya, karena ada beberapa yang udah sertifikasi halal. Tapi kan beda rasa, pertama dari harga udah pasti beda ya kalau kaki lima. Sampai akhirnya di sini ini lumayan viral banget. Ini dapat followers sekitar 1000-an cuma 1 hari 2 hari. Karena ini nih. Karena artinya banyak orang-orang yang sedesperate itu, mereka pengen makanan halal tapi nggak tahu di mana menemukannya. Oke, jawabannya berarti dengan konten yang ini apa nih? Banyak sih jawab di bawah itu. Apa jawaban intinya tanya dong seafood kaki lima. Yang tadi benar, yang tadi. Benar. Apa? Intinya dapat rekomendasi banyak di sini dari teman-teman. Ada ternyata. Ada. Walaupun lebih banyak yang nanya, tapi ada yang memberikan informasi bahwa bisa makan seafood halal di sini. Karena akhirnya orang-orang udah paham Mas, seafood itu rata-rata pakai angcu. Kenapa sih? Gue pengen teknis aja sih. Karena mereka nggak. Pertama ya kalau kita pikir secara rasa ya, angcu itu bisa mengikat rasa Mas katanya. Oke. Dan nggak bisa digantikan dengan bahan makanan lain. Jadi beda rasanya kalau kita pakai angcu dan nggak pakai angcu. Oke, terus? Kemudian kedua ya karena yang tukang masak itu mereka rata-rata dapat resep turunan. Dan mereka nggak paham angcu itu haram. Jadi biasanya kalau teman-teman followers aku biasanya ibu-ibu Mas. Oke. Ibu-ibu lebih militan mereka kalau bertanya. Wah, itu makanya that's why mereka akan tanya nih Mas, pakai angcu nggak ya, bilangin. Ngomong ke siapa, ke brandnya? Enggak, ngomong langsung ke kaki limanya, nanya Mas, atau kalau nggak biasa mereka pakai taktik gini Mas. Mas Mbak, pakai angcu nggak ya di masakannya? Kenapa? Aku ada alergi Mas, kalau angcu badanku langsung gatal-gatal gitu kata mereka. Jadi mereka pakai taktik gitu. Nggak langsung dipakai angcu ya? Iya. Oh haram. Nah, nggak gitu ya? Biasanya nggak. Mereka setelah itu pakai angcu, lalu baru mereka edukasi ke penjual, Mas, Mbak, angcu itu haram dalam Islam, Mas, Mbak Muslim nggak gitu. Wah. Nah, gitu. Jadi maaf tuh kenceng juga ya. Wah Mas, mereka lebih kuat banget girohnya untuk edukasi halal ini. Kalau aku kan mainnya di sosmed ya, mereka benar-benar di lapangan. Mereka datangin bahkan datangin satu restoran laporan, Bang, resto ini masih pakai arak masak nih. Lalu, masih pakai arak masak, udah dikasih tahu belum? Udah. Kadang ada yang terima, diganti, tapi kan nggak mudah ngegantiin itu Mas ya. Karena kalau kita ngegantiin otomatis rasanya akan berubah. Iya, nggak cuma itu, kita ngomong langsung depan mukanya dia mau ganti arak masak yang ada di arak warga. dia komplain di arak warga. Betul. Tapi karena pernah ada satu kasus, aku pernah baca di detik.com, di salah satu YouTube channel, dia meng-up salah satu resto seafood di Bekasi, aku lupa namanya. Nah, seafood itu diinformasikan pakai angcu, langsung drop jualan resto seafood tersebut. Dengan itu artinya kita paham ya, sebenarnya banyak muslim yang mulai aware sama masalah makanan halal. Nah, ada demand-nya. Iya. Nah, ketika demand-nya dia ngeliatin yang mulai mungkin traffic sehari itu 100 customer, tiba-tiba tinggal 5 customer, mereka berpikir udah saatnya aku mengganti resep, nggak pakai angcu. Nah, ketika mereka udah ganti, ramai lagi sekarang. Nah, solusinya tadi ya si Kikonomoka apa tadi? Kekuatan masak. Namanya apa enggak Kiko? Kalau itu untuk masakan Jepang. Kalau untuk si masakan itu pengganti mirin. Kalau masakan peranakan itu biasanya diganti sama apa ya, kecap ikan, nama kecap Inggris. Kecap Inggris itu gimana? Iya, kecap Inggris yang di nasi goreng itu halal. Kalau ada halal sertifikatnya halal dia. Rata-rata udah kecap Inggris sudah banyak sertifikasi halal. Meskipun dari Inggris, bukan dari Saudi. Sertifikasi halal ini intinya enggak harus dari MUI Mas ya. Kita bisa pakai sertifikasi halal dari negara manapun selama itu diakui oleh lembaga MUI. Misalnya kita bisa pakai dari Turki, misalnya dari Thailand. Biasanya kayak
minyak ikan aku pakai Thailand nih. Oh jadi bukan MUI tapi MUT gitu, Majelis Ulama Thailand. Halal Thailand lah, atau kalau nggak pakai Malaysia, Jakim Malaysia. Oh nggak harus ada Majelis Ulamanya. Nggak harus, yang penting kita dari lembaga halal negara tersebut. Misalnya dari Amerika kan ada lembaga halal sendiri. Ya udah kita bisa konsumsi produk tersebut. Oh ya bukan MUA. Bukan Majelis Ulama Amerika ya. Iya. Mending kalau misalkan makeup artis, iya MUA. Iya kan. Oke. Dapat. Close dong, apalagi sih biasanya edukasinya. Gue menarik deh, suka deh konten-kontennya. Coba close lagi dong, Dim. Ya mulai terakhir. Skincare juga. Oh lu bahas skincare juga bang? Bahas skincare, terus sepatu tuh mas. Sepatu? Ya. Oh kulit babi? Iya. Kita kasih solusi.